Kami akan membacakan beberapa hadis dari kitab Al-Lu'al Marjan ya. Kitab Al-Lu'al Marjan ini sebenarnya dibacakan setiap hari pagi hari Rabu. Ya Rabu pagi pada subuh kita membacakan di eh, masjid ini membacakan kitab hadis-hadis dari kitab Al-Lu'al Marjan. Kitab Al-Lu'al Marjan ini adalah kumpulan yang disusun oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah menggabungkan antara riwayat-riwayat yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Jadi riwayat-riwayat yang oh ini di Sahih Bukhari ini ada hadis ini mungkin berbeda lafadz atau juga mungkin berbeda riwayat, tapi dia punya kesamaan maksud. Maka dikumpulkannya berdasarkan kesamaan maksudnya, kesamaan makna. Ya. Eh, Sementara kalau dalam hadis beda riwayat satu saja orang beda riwayat itu sudah dikatakan hadis yang berbeda. Sehingga ada seorang itu yang mungkin bisa menghafalkan 100.000 hadis misalkan, itu mungkin hadisnya satu satu hadis, tetapi punya 5 jalur riwayat, maka dikatakan dia menghafal 5 hadis. Ya, jadi kok akeman hadis sampai atas 100.000 ya. Bukan hadisnya yang banyak kadang-kadang ya, hadisnya matanya cuma itu, tapi karena dihafalkan dengan banyak riwayat, banyak jalur, maka dia menjadi dihitung banyak. Misalkan hadis inna ma'alamun biniyat itu ada sekitar 10 sampai 12 riwayat. 12 jalur dari apa sahabat Umar bin Khattab bercabang dari mana-mana sampai 12 cabang ya. Itu kalau kita hafal seluruh cabang riwayat itu namanya adalah sanad, berarti kita menghafal 12 hadis. Meskipun riwayatnya satu, nama a'malu binniyat. Nah, itu cara menghitung. Jadi makanya ulama dulu banyak sekali hafalan-hafalannya. Mereka di cara menghitung hafalannya itu dengan menghitung jumlah riwayat yang dihafalkan. Nah, ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad bin Abdul Baqi dalam kitab Al-Lu'lu wal Marjan. Artinya Al-Lu'lu itu mutiara, ya, mewakili dari sosok Imam Al-Bukhari dalam kedudukan beliau dalam hadis. Wal Marjan dan permata. Jadi kedua tokoh ini, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ini kalau diibaratkan ya, diibaratkan sebuah dengan harta, dengan benda mulia, itu seperti al-lu'lu, seperti seperti mutiara dan permata, al-marjan. Ya. Nah, jadi itu makanya dinamai al-lu'lu wal-marjan karena dia merujuk kepada Imam Al-Bukhari dan Muslim yang begitu mahal harganya, ya, mahal ilmunya, mahal ilmunya. Nah, sehingga dinamai jadi menggabungkan hadis-hadis yang memiliki maksud yang sama dalam sebuah permasalahan. Baik, kita akan bacakan beberapa hadis tentang udhiyah, tentang berkorban yang ada dalam kitab Al-Lu'al Marjan. Hadis Jundab radhiyallahu anhu qala, Jundab radhiyallahu anhu berkata, "Shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri." Telah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri di hari Nahar. Nah, nama lain dari kurban itu nahar. Maka dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka salat kalian fasalli maka salatlah dan wanhar dan berkorbanlah, menyembelih. Berdasarkan ayat ini, ya, fasal rabbika wanhar, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa korban itu hukumnya wajib. Korban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafiyah atau menurut Imam Abu Hanifah. Meskipun jumhur mengatakan sunnah muakkad, tetapi korban itu menurut mazhab Hanafiyah wajib. Sehingga teman-teman saya yang kuliah di Pakistan, yang mayoritas di Pakistan itu penganut mazhab Hanafi. Nah, mereka ketika hari raya itu bersemangat untuk berkorban. Satu, karena itu dianggap sebagai kewajiban. Dua, karena itu wajib, maka harga itu menjadi murah. Harga hewan korban di Pakistan itu murah sekali. Ya, karena wajib. Sehingga takut memberatkan para pedagang ini. Wah, ini wajib kalau saya apa kasihan gitu. Peduli dengan apa namanya?
kewajiban saudara-saudaranya, maka mereka menjadikan harga hewan kurban itu murah. Ya. Maka tidak ada orang di satu keluarga di Pakistan itu yang tidak berkorban. Tidak ada orang tidak, karena wajib. Satu keluarga pasti berkorban. Ya, pasti berkorban. Nah, itu. Sehingga wah, semarak sekali syiar itu terlihat sekali. Nah, ini sayangnya yang masuk di Indonesia ini madhabnya madhab Syafi'iyah ya. Jadi yang menganggap itu sunnah muakkad. Nah, orang Indonesia lek sunnah itu alah sunnah kok, ah sunnah. Repot. Menganggap perkara itu sunnah kok. Dianggap Indonesia itu harusnya yang cocok itu dihukumi wajib ya, ben rodok semangat. Karena kalau dikatakan sunnah, itu malas orang Indonesia korban itu. Ya. Kalau dihukumi korban hukumnya apa wajib, mah rodok mau rodok giat. Tapi kalau hukumnya sunnah, alah sunnah. Ya. Ya itu mental mental umat Islam Indonesia kalau dikatakan itu sunnah itu rodok malas. Wajib itu so kalau gak korban nah, baru berkorban. Ya, karena di masa Rasulullah kan belum ada hukum wajib sunnah itu kan setelah masa-masa Imam Fuqaha, masa-masa Imam Mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu baru muncul ada istilah wajib. Ya, kalau masanya sahabat itu ya kalau mampu dilakukan, kalau tidak mampu ya tidak dilakukan begitu saja. Ya, jadi kalau saya lebih cenderung kepada hukum wajib itu. Kalau mampu ya dikerjakan, mampu kok gak korban, duit-duit tuh gak korban. Berani kita kemudian dihisap harta kita gara-gara tidak korban, berani. Kamu punya duit 3 juta, lapo gak korban gue. Hisap kita gara-gara itu. Berani kita di hadapan Allah. Ya. Ya pasti akan dihisap kan. Harta kan pasti akan dihisap. Meskipun itu sunnah lah, katakanlah itu hukum sunnah. Tapi kan harta kan harus dihisap. Ya. Sehingga korban itu ya pasti akan dihisap oleh Allah. Kamu kenapa punya 3 juta kok nggak korban? Kenapa? Ya. Justru karena kalau hukum wajib mungkin jadi murah ya. Kalau di Indonesia hukum wajib, nah itu menjadi murah. Sekarang karena sunnah itu dianggap sebagai wah ini ibadahnya orang kaya ini, jadi hanya orang kaya saja yang boleh untuk yang bisa berkorban. Padahal sebenarnya kalau harganya murah gitu ya bisa. Terus petaninya untung dari mana? Oh, petaninya untung dari jual yang banyak. Ya kalau sekarang petani hanya bisa jual paling ya 10 ekor. Ya. Coba kalau murah harganya, dia bisa jual 20 ekor, bisa jual 30 ekor. Wong murah. Orang bisa beli banyak. Justru karena ibadah mahal, jadi yang beli sedikit. Karena yang dianggap korban itu wong sugih. Hanya orang kaya yang bisa berkorban. Ya, jadi itu. Jadi dari sisi hukum ya, korban itu hukumnya apa? Korban itu ya dengan para ulama ada yang mewajibkannya, ada yang Abu Hanifah, Muhammad Hanifah, ada sebagian besarnya mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkad. Ya, tapi kalau sunnah muakkad ya tetap dilakukan, tetap di bukan benar sunnah itu kemudian sunnah, nah itu ya mungkin karena Imam para aimatul mustahid ini belum kenal orang Indonesia ya, jadi nah, wah nanti sunnah sajalah gitu. Takut memberatkan kan, misalnya kenapa nggak diwajibkan ya? Karena takut memberatkan, takut menjadi beban begitu. Ya, takut menjadi beban. Tapi malah gak dibuat beban sama sekali, gak dipikir sama sekali, ya wis, gak korban ya wis gitu. Nah kita lanjutkan hadisnya. Yauman nahri summa khotoba. Kemudian beliau berkhutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Tata cara sholat id itu sholat dulu baru khutbah. Summa dzabaha, kemudian beliau menyembelih. Faqala, dan beliau bersabda, man dzabaha qabla ay yusalliya, barang siapa yang menyembelih sebelum dia sholat, falyadbahah ukhra, maka adalah dia ganti sembelihannya dengan yang lain. Maka nah kedudukannya. Faman lam yadbah, dan barang siapa yang belum menyembelih, falyadbah bismillah, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut dengan kalimat bismillah. Nah ini maka dari hadis ini itu lebih dekat seakan-akan wajib loh, seakan-akan wajib. Mengapa? Karena Rasulullah itu disuruh memerintahkan kita untuk mengganti korban. Orang yang menyembelih sebelum sholat, menyembelih kambing sebelum dia sholat,
Jadi yang menyembelih kambing yang menyembelih itu ya harus ikut sholat dulu. Ya, jagal itu ndak oleh standby dengan jagal ya ikut sholat. Ya, artinya wan ayyu sholliya. Jadi man dzabaha qabla ayyu sholliya. Jadi dia sholat ikut sholat. Ya, sehingga jangan kemudian memberikan tugas jagal kurban itu kepada orang yang apa ya, yang nggak ikut sholat, sholat ini sholat id. Apa tidak boleh, apa tidak sah? Bukan tidak sah, ini tuntutannya begitu. Rasulullah yang mengatakan ya kita ikut saja. Ini adalah mansakan, adalah tata cara. Jadi berkorban itu ibadah. Berkorban itu bukan kita nyembelih mau nyate itu enggak. Korban itu ibadah. Ya, kalau mau nyate mau apa ya silahkan disembelih sama orang ya siapa gitu boleh. Tapi kalau ini korban maka adalah kita mengikuti eh, tuntunan dari Rasulullah. Jadi Rasulullah menganjurkan untuk yang berkorban itu sholat, ya, yang menyembelih itu sholat. Atau misalkan orang lain ya, orang lain itu ikut sholat. Dan bila waktu sebelum id itu atau sebelum sholat itu dilaksanakan dia berkorban, maka disuruh oleh Rasulullah fal yadbahah ukhra, maka nah disuruh korban yang baru. Nah ini tanda kewajibannya sudah semakin jelas. Kalau nggak wajib kan nggak suruh ganti, nggak wajib. Tapi Rasulullah disuruh untuk mengganti. Siapa yang kurban sebelum sholat id, maka korbannya tidak sah dan disuruh ganti. Terus saya tidak mampu. Ya, kalau tidak mampu ya namanya ibadah itu kan ada kemampuan. Orang puasa saja boleh tidak puasa kalau tidak mampu. Ya, satu-satunya ibadah yang dikejar sampai kemampuan terakhir ya cuma sholat saja. Selain itu ya sesuai dengan kemampuan. Sholat itu sampai isyarat gitu ya, sampai isyarat masih sholat. Ibadah zakat ya, ya sesuai kemampuan. Kalau tidak punya harta sampai nisab kan tidak zakat. Puasa juga sama. Kalau tidak mampu ya tidak puasa, bisa dengan fidyah. Haji apalagi? Haji ya bila mampu kan menistata. Kalau tidak bisa haji ya tidak wajib. Tapi yang bagi yang mampu, maka itu menjadi wajib. Maka ini pendapat yang menurut saya lebih kuat. Karena mencocoki dari dalil-dalil Al-Quran dan dari sunnah ini. Dari hadis ini. Karena disuruh ganti. Kalau tidak itu nggak wajib kan nggak disuruh ganti. Oh nggak wajib. Lah mau suruh ganti kalau nggak wajib. Ya kan? Maka di situ qabla ayyusalliya falyadbah ukhra. Disuruh untuk mengganti korban yang lain. Berarti ini wajib, wong disuruh ganti. Kalau sunnah kan gak ganti kan gak apa-apa, tapi tidak disuruh ganti. Jadi yang korban di saat itu, tapi sebelum sholat, maka korbannya tidak sah sebagai korban. Ya boleh dibuat nyati, boleh dibuat apa, tapi dia tidak sah sebagai korban dan disuruh mengganti. Falabah ukhra. Ya dengan eh, apa? Dengan korban yang lain. Kemudian dan diperintahkan bagi yang menyembelih itu untuk mengucap bismillah, ya, bismillah, membacakan nama Allah. Yang paling kuat diwacana adalah Bismillahi Allahu Akbar. Nah, nah ini jadi syaratnya adalah sholat. Yang penting sholat. Kalau nggak ikut khutbah nggak apa-apa. Jadi di sini adalah qabla ayyusol ya. Jadi yang penting dia ikut sholat, nanti pulang dulu mau nyembelih nggak apa-apa. Nanti ben pulang khutbah ya rodok siap garek mangani mungkin atau apa ya terserah. Yang penting ikut sholat id lalu kemudian nggak ikut khutbah nggak apa-apa nyembelih. Sementara Rasulullah kan memang khotibnya, jadi beliau khutbah dulu baru kemudian menyembelih. Ya, ini riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Idaini Babul Kalamil Imam wan Nas fi khutbatil Id, bab pembicara imam dan orang-orang di saat khutbah Id. Hadis berikutnya masih tentang ya kita membicarakan kurban. Nah ini insya Allah ya di Masjid Al-Aqsa masih menerima kurban, menerima dan menyalurkan kurban. Untuk yang sapi itu urunannya untuk 7 orang adalah 3,5 juta, 3,5 juta. Untuk yang kambing 3 juta saja. Tidak ada tipe-tipenya ya, satu tipe saja. Sapi 3,5 juta, lalu kambing 3 juta. Nah, itu. Jadi kalau punya 3 juta,
Ya berarti mampu kan, mampu korban. Nah, sebaiknya berkorban. Ya. Insya Allah apa yang disedekahkan untuk Allah, untuk di jalan Allah, Allah akan mengganti. Ya, itu janji Allah, janji Allah. Nah, kemudian wah ini gejo-gejo Ustaz lek ono. Nah, insya Allah akan diganti oleh Allah. Tabungan saya ini, celengan saya ini diganti oleh Allah. Ya, diganti. Pasti akan diganti oleh Allah. Ya. Berikutnya hadis Al-Bara' bin Azib qala, hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Duha qalun li." Ya, pamanku, qalun paman ya. Bahwa pamanku yuqalu lahu Abu Burdah, yang namanya adalah Abu Burdah, duha, menyembelih, ya, menyembelih untukku. Qabla salati, sebelum salat dilaksanakan. Faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syatuka syatu lahmin, kambingmu itu syatuka syatu lahmin, dombamu itu eh, domba yang untuk lahm, domba untuk makan saja, bukan untuk korban, tapi domba untuk makan saja. Nah ini ada pembicaraan di pondok, tapi ini nggak tahu ya apakah ini benar apa masih belum diverifikasi ya kebenarannya. Jadi sate itu diambil dari syatun. Syatun itu artinya domba. Jadi mungkin orang para pedagang Arab dulu yang nyembelih domba dan ditanya apa itu? Wah itu dombanya dibakar. Ditanya apa itu? Wah itu syatun. Wah sate. Jadi ya sate itu ya sate kok ayam itu kan nggak cocok dengan bahasa. Nah, sate ya domba, kambing ya. Satun kok. Ya, di- menyalahi bahasa. Jadi syatu lahmin, dombamu itu syatu lahmin, domba untuk makan-makan saja. Boleh dimakan, tapi bukan dianggap sebagai korban. Ya, faqala ya Rasulullah, inna inti dajiban jaz'atan. Rasulullah, ya Abu Hurairah ini berkata, ya Rasulullah, saya masih tidak punya yang lain selain dajinan jaz'atan minal ma'zi. Kambing ini, kambing ma'zi itu gibas ya, yang telinganya panjang. Yang kalau domba kan telinganya pendek. Nah, ini telinganya panjang. Telinganya kalau domba kan lincip gini ya. Yang telinga yang dilewer gitu ya. Ma'zi, al-ma'zi. Jadi jaz'atan yang masih muda, ya jaz'atan yang masih muda. Wah, kadung Rasulullah saya sedang kadung nyembelih ini ya. Ya, tapi kami masih ada lagi yaitu cuma ada yang domba ya apa namanya kambing yang masih muda. Maka qala Rasulullah bersabda, "Adbihha walan tuslahu li ghairika." Ya, itu sembelih saja enggak apa-apa. Ya. Itu masih muda, masih masih belum pupak ya gitu ya. Nyembelih. Ya, enggak apa-apa itu. Kamu idbaha, sembelih itu jadi kurban. Walan tuslahu li ghairika, tapi itu enggak sah untuk selainmu. Maksudnya Allah Rasulullah beri keringanan karena ini kan ganti. Tadi kan keliru, ya kan? Tadi kan keliru. Nyembelih tapi sebelum apa sholat Id. Berarti wah ini enggak sah. Ya ini sebagai korban enggak sah, cuma boleh dimakan saja tapi enggak jadi korban, enggak jadi ibadah. Terus disuruh ganti cuma ada ini Rasulullah, cuma ada kambing yang apa dajinan itu yang belum belum dewasa. Ya sudah itu sembelih, tapi ini tidak sah untuk selainmu. Maksudnya karena dia itu ganti, ya dikasih keringanan. Ya itu saking ya itu menunjukkan ini semakin dekat lebih dekat kepada korban itu hukumnya wajib. Ya sampai sing enggak onokmu apa? Nah itu yang disembelih. Ya kamu punyanya apa? Dan bahkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah sekalipun, ya dalam yang masyhur dalam pendapat Syafi'i, tidak layak bagi seorang mukmin itu kemudian ketika korban terus tidak ngapa-ngapain, ya raya korban terus dia tinggalkan itu tidak ngasih apalah, nggak nyembelih ayam atau apa, diam-diam saja, tidak mensyiarkan ya ibadah korban ini. Maka sehingga masyhur di kalangan Syafi'iyah kalau tidak punya apa namanya, tidak punya eh, kambing, ya apa ayam misalkan, ya apa bebek. Ya, sembelih itu, nyembelih. Ya.
supaya bagian dari menghormati syiar itu, melaksanakan syiar itu. Nah, supaya tidak pas nggak ada apa-apa ya nggak diusahakan apa-apa ya ngelemes gitu saja nggak apa-ngapain. Kalau punyanya telur ya dimasak telur itu bagikan. Ya. Jadi harus ada sesuatu yang dibuat untuk syiar, menunjukkan rahmat Allah di hari bahwasanya Allah itu Maha Pemurah. Di muka bumi ini Allah limpahkan rezeki untuk itu. Kalau enggak kita enggak ngapa-ngapain seakan Allah itu pelit pada kita. Oh gak dikai Allah kok, ya wis gak lapo-lapo aku. Ya, tapi kalau kita tunjukkan sesuatu itu menunjukkan Allah itu Maha Pemurah. Doa Allah lebih pemurah sama saya bisa nyembelih kambing. Allah pemurah sama saya, tapi cuma sedikit ya, mampunya saya ayam enggak? Saya nyembelih ayam. Ya, menunjukkan kemurahan, rahim dan rahmannya Allah pada kita. Ya, tahadus bin ni'mah. Itu menunjukkan berlimpahnya nikmat kepada Allah. Kalau enggak ngatakan ini seakan-akan Allah pelit. Loh, kenapa kamu nggak korban? Nggak duwe apa-apa kok. Nah, itu kan Allah pelit ya sama menunjukkan seakan-akan seperti itu. Ya, maka Rasulullah sangat menganjurkan berkorban itu sampai-sampai yang masih muda sekali kalau mampunya itu ya sembelih saja, tidak apa-apa. Tapi itu tidak boleh bagi selainmu, walan tuslah li ghairika. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, man dzabaha qabla sholati fa inna madhahu li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fa inna maka dia hanyalah yadbahu li nafsihi, menyembelih untuk dirinya sendiri ya, buat makan-makan, buat nah, silakan. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad ba'da sholati faqad tamma nusukuhu. Barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka sempurna nusuknya. Nah, ibadah nusuk ini. Bahkan dalam kita baca ya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati. Nah, itu lagi menggenapkan lagi tentang ibadah kurban itu wajib. Ya. Semakin memperkuat lagi ya. Inna sholati wa nusuki. Gandengannya sholat itu apa? Nusuk ternyata. Kurban, nyembelih. Bahwa sungguh sholatku dan kurbanku wa mahyaya dan seluruh hidupku wa matiku lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah. Ya. Jadi gandengannya sholat ternyata kurban, nyembelih. Ya. Faqad tamma nusukuhu maka nusuknya korbannya telah sempurna. Dianggap sebagai ibadah dan ibadah yang ya ina sholati tadi. Wa asaba sunnatal muslimina dan sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Ya, wa asaba dan benar ya. Alam bisawab ya, asaba benar sesuai benar sunnatal mukminin pada sunnahnya kaum mukminin. Dilakukan oleh Bukhari pada kitab korban. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, dalam jalur yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan eh, Dhuha bil jaz'i minal ma'zi. Jaz'i itu kambing yang berusia 3 tahun. Ya, kambing yang berusia 3 tahun. Kalau tadi itu dajinan yang kurang dari 3 tahun. Jadi kurang dari 3 tahun. Ini tidak apa-apa karena ya mampunya gitu. Karena cuma punya itu, ya itu aja yang disembelih. Gak usah nunggu lagi. Ya, itu menandakan betapa Rasulullah itu sangat menekankan ibadah kurban kepada para sahabat. Berikutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla salati falyu'id." Barang siapa menyembelih sebelum salat falyu'id maka ulangilah. Nah, nyembelih lain lagi, hewan lain lagi. Faqama rajulun, maka berdirilah seorang lelaki. Faqala dia bertanya, "Hada yaumun yushtahi fihi lahmu." Hari ini memang yushtahi, sangat diinginkan fi pada hari ini al-lahmu, daging. Ya, jadi memang orang itu seharusnya ada daging hari ini. Ya. Wa dzakara min jiranihi. Lalu dia menceritakan apa yang dia dengar itu kepada tetangganya. Faka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenarkannya itu. Jadi seakan-akan karena Rasulullah kan diam kalau ketika dia mengatakan
Hada yaumun yushtahi fihi lahmu. Hari ini adalah hari orang itu senangnya daging gitu. Ya, jadi korban itu karena senang daging. Ya, korban itu karena senang daging. Supaya harus ada daging hari ini. Kalau tidak ada ya ruwet ini ya, gitu ya. Terus dia cerita kepada tetangga-tangganya karena ketika dia bicara itu Rasulullah diam seakan-akan Rasulullah itu sedekah membenarkannya. Ya. Qala maka dia berkata, wa inti jaz'atun. Aku punya jaz'atun, kambing gibas tadi, ya. Ahabbu ilayya min syatin lahmin. Ya. Kemudian yang aku yang aku lebih senangi dari ila min syati lahmin daripada satai ya, dua ekor domba. Jadi dia punya satu kambing kacang ya, kacang itu yang anu, apa? Bukan kibas ya. Kambing kacang itu yang telinganya panjang gitu ya. Kambing Jawa, wedhus Jawa, ya. Ahabu ilayya yang aku lebih senangi karena gede. Menunjukkan ketok anu ya, keker gitu ya, bagus ya badannya. Kalau ila syatai lahmin daripada daging domba. Maksudnya saya lebih senang makan kambing daripada makan domba. Lebih suka seleranya gitu. Ya lebih suka saya nggak suka apa domba, saya sukanya kambing. Farakhasa lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengizinkan kepadanya ya untuk menyembelih kambing bukannya domba. Fala adri dan aku tidak mengetahui ablaghatir rukhsatu disampaikan rukhsah itu min siwahu. Amla selain selain orang itu ya. Amla atau tidak. Menurut Anas yang di sini cuma orang itu, tapi Anas tidak tahu. Anas sebenarnya radhiyallahu anhu tidak tahu ini Rasulullah kayak memberi rukhsah yang lain apa tidak. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa korban itu adalah yang baik itu adalah domba. Mengapa? Karena banyak dagingnya daripada kambing. Kalau kambing itu kambing kacang, wedhus Jawa itu gede tulang itu, ya. Tapi yang kalau domba ya itu lebih lebih kayak daging. Tapi kok kambing Jawa boleh dipakai sebagai rukhsah. Kalau di sini kualik, orang lebih senang kayak kambing Jawa. Ya, karena atau dibesarkan tadi, tawa itu ya. Wah, senang. Harganya mahal sekali itu. Tapi dagingnya sedikit. Ya, dagingnya lebih sedikit. Ya, sehingga sebenarnya yang lebih lebih utama itu yang kok domba. Ya, lebih utama itu domba. Jadi kalau punya domba, lebih baik itu gitu ya daripada kambing. Terakhir ya, sebagai penutup, sekalian menyampaikan satu bab ini ya. Hadis Uqbah bin Amir radhiallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman. Rasulullah SAW, Uqbah bin Amir radhiallahu anhu, Nabi itu memberikan Uqbah bin Amir radhiallahu anhu seekor kambing. Yaqsimuha ala sahibatihi untuk dibagikan kepada para sahabatnya. Fabaqiya utudun, gonaman banyak kambing ya, membagikan banyak kambing. Wah, gonaman banyak kambing. Kemudian tersisa tinggal satu kambing yang masih umur 1 tahun, utudun, kambing 1 tahun. Fadzakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikan untuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala dhahi anta, jadikan itu kurban atas namamu. Jadi Uqbah bin Amir kasih kambing banyak, bagi ini, bagi dibagi hidup-hidup ini ya, bagi hidup untuk supaya dibuat kurban. Nah ini boleh, kita bersedekah kurban untuk orang lain itu boleh. Misalkan kita, wah ini apa namanya, si Fulan ini kataannya pengen kurban tapi ganti ganti hewan kurban, kita memberikan dia hewan kurban itu boleh. Rasulullah itu lakukan itu. Sekali lagi ini semakin menegaskan hukum kurban itu wajib, ya. Jadi bahkan ada yang nggak bisa kurban, dibantu Rasulullah hewan kurban, kamu kurban ini loh, ya. Suruh kamu kurban lagi loh, tak kayak kurban, nah kayak kurban oh. Nah, dikai kambing disuruh kurban. Terus ternyata wis dikai kabeh tersisa satu, yaitu utudun, satu ekor kambing berumur 1 tahun. Maka Rasulullah katakan kepada Uqbah bin Amir, di situ korban buatmu. Jadi Uqbah bin Amir sudah dapat jatah korban kambing, terus masih sisa satu ekor kambing kecil umur 1 tahun. Minisan, ini korban atas namamu, tak apa-apa, kasih rukhsah.
Itu menunjukkan bahwa pentingnya ibadah kurban. Jangan sampai kemudian kita itu mengabaikan itu kalau ada kemampuan. Sekali lagi ya, kalau mampu ya diusahakan supaya bisa berkorban. Jangan cari-cari alasan, wah aku butuh iki, butuh iki. Nah, nanti ya nggak mampu-mampu. Ya, kalau kita berazam untuk bisa berkorban, kita mulai saat ini berdoa kepada Allah, minta rezeki untuk bisa berkorban, insya Allah dikabulkan. Ya, dimudahkan oleh Allah. Ya, untuk bisa mendapatkan rezeki untuk bisa berkorban. Tapi kalau wis menganggap itu, gak usah lah, korban itu sunnah aja kok. Tapi kemudian tidak ada keinginan untuk itu, tidak ada azam untuk berkorban, ya yes, gak bisa korban-korban. Ya, ini. Ya, terlepas dari itu apakah hukum wajib ataupun hukum sunnah, yang jelas korban itu adalah salah satu ibadah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai yang tidak punya korban, dikasih korban supaya bisa korban. Saking pentingnya berkorban itu. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, bisa,